tatkala itu saya rasakan itu mimik bibirnya itu terasa kayak orang begini nih, dirasa di telinga saya, di dalam telinga saya itu fisik berupa fisiknya itu nyata bener itu sama lidahnya itu kan. Kayak dicium-cium gitu ya bang ya? Iya dicium-cium gitu tuh suaranya cicit 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 cicit. Iya itu ya, tatkala itu saya rasakan itu mimik bibirnya itu terasa kayak orang begini nih, dirasa di telinga saya, di dalam telinga saya itu fisik berupa fisiknya itu nyata bener itu sama lidahnya itu kan. Kayak dicium-cium gitu ya bang ya? Iya dicium-cium begitu tuh suaranya cicit 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 gitu. Itu aduh satu lagi itu saya berusaha tuh ya, berusaha semaksimal mungkin tuh apa yang saya bisa gitu ya kan. Iya. Yang saya ini kan saya berzikir, saya apa aja pokoknya, yang saya surat Al-Quran yang saya bisa itu saya baca begitu kan, dengan mempertolongan kepada Allah gitu. Iya. Berusaha tuh lama itu saya, itu agak lama itu setelah 6 menit gitu kan, saya berusaha berjuang itu kan. Nah, habis itu semakin itu wah, gemaknya itu suara mimikan itu kan. Suaranya dia gitu ya bang? Iya suaranya dia itu waduh sakit. Dia apa bicara, apa ketawa, apa gimana bang? Ya itu bahasa dia mungkin kita nggak Bahasa mengerti ya kan, bahasa dia tuh kik 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 kik. Mungkin tuh kita dilecehin begitu ya, kayak semacam orang dilecehin gitu kan, ingin menguasai diri kita Iya gitu kan. mungkin ya. Yang saya pikir itu kan, kejadian itu kan ada gap gitu ya, ada penguasaan, perebutan kekuasaan gitu kan. Iya. Dari ranah dia dengan kita tuh ingin ada beradu gitu kan ya, ingin menguasai gitu. Siapa yang dominan di situ ya dialah yang berkuasa gitu kan ya. Sampai itu tuh semua saya baca itu, saya berusaha semaksimal mungkin gitu kan, sampai ya satu berkeringat juga gitu kan, keluar keringat tuh. Tapi akhirnya tuh saya berusaha semaksimal mungkin, nih tangan saya gitu kan. Iya. Berusaha tuh ingin sekuat tenaga gitu kan, semua power saya kumpulkan di tangan gitu kan semuanya. Itu saya berusaha, alhamdulillah akhirnya tuh Kelepas gitu. iya bukan kelepas, itu tangan saya mau langsung aja tuh bisa mungkin apa aja ya, Iya. ngerambet apa ya Iya. gitu kan, pokoknya saya melawan itu kan. Langsung saya ini gitu kan, itu kerasa kepegang itu. Oh itu apa bang yang pegangnya? Kalau nggak salah itu tinggal saya itu ininya bibirnya berikut lidahnya itu kan kena sakitin tuh teman, licin gitu. Iya. Kalau itu enggak ini mungkin bisa Mungkin genggam bisa gitu kan tarik ya? bisa ini gitu kan. Nah sedemikian rupa itu akhirnya kena itu langsung licin, langsung saya bangun gitu kan. Langsung saya bangun, saya kira mah bentuknya ini kan, tiba-tiba yang enggak kelihatan gitu kan. Nggak melihat juga Iya sejak abang udah sadar gitu ya? iya gitu kan. Ayo sama marah-marah tuh ya, namanya orang marah-marah Iya. gitu ya. Kita tuh udah kondisi ini apa ya, lemari saya tonjok gitu kan, saya gebuk gitu kan. Pintu pun saya ini kan, semua ruangan tuh di rumah ya, di kamar itu kan, di dalam apa, di dalam kamar itu di kolong tempat tidur itu kan. Ya gitu kan. Saya ini enggak ada itu. Saya kembali ke kamar yang satunya lagi, saya periksa semua. Itu saya udah nekat gitu. Kalau ada saya mau apapun ini saya hadepin gitu kan. Tapi tetap nggak ada itu. Tetap Iya. nggak ada, ke gudang terus ke kamar mandi. Iya. Pokoknya tuh sampai ke depan rumah tuh saya ini kan, saya teriak-teriak kan, kurang ajar lah kalau gitu kan ya. Iya. Saya marah-marah, orang istirahat diganggu begitu kan. Saya tuh paling apa sih, paling nggak suka saat orang tuh mengganggu begitu. Ya soalnya kita juga kan tidak mengganggu ya. Nah karena kita nggak mengganggu. Nah posisi saya tuh saya saya dalam posisi yang benar kan. Iya. Gitu ya. Nah, itulah yang saya tuh berani menghadapinya itu kan. Gitu. Nah, akhirnya tuh lepas tuh saya, alhamdulillah itu saya bisa lepas dari tumbragan itu, sosok makhluk yang ya feeling saya itu perempuan. Itu perempuan, karena rambutnya itu merayap itu kan. Iya. Itu perempuan yang mungkin ada unsur apa gitu pada diri saya kan begitu. Karena
kan kejadian yang langsung begitu ke diri fisik kita kan jarang banget orang mengalaminya. Iya, jarang. Nah, kan begitu ya. Ya paling orang ya kemasukan, Ya, kerasukan, kan gitu kan itu makanya ketemplokan, ya. itu. Nah, kalau itu masuk, kalau ini kan kita memang sentuhan itu kan dua bentuk itu, ya itu cuman kita cuma merasakan tapi fisiknya tidak kelihatan gitu. Itu yang paling pengalaman yang saya tuh wah dalam hidup saya gitu ya. Sampai hari ini, detik ini pun itu saya selalu ingat gitu kan, selalu ingat itu. Insya Allah ke depan ya enggak kan, jangan sampai yang terjadi lagi kayak gitu kan. Cukup itu pengalaman itu buat diri saya gitu. Maaf Bang, saya potong dulu Ya, silakan. Apakah terjadian yang Abang ceritakan ini Ya, sebelumnya ada hal-hal aneh gitu yang terjadi sebelumnya? Gimana Bang itu? Kalau sebelumnya itu ya paling mimpi gitu kan, saya mimpi gitu kan, memang ketemu sosok wanita gitu kan ya, gitu ketemu dengan sosok wanita, mimpi pernah gitu kan sebelumnya gitu kan. Tapi yang terdekat sih belum, nggak mengalami gitu kan. Dari yang saya alami malam itu dengan malam sebelumnya itu nggak ada. Iya, nggak ada sama sekali. Iya, nggak saya alami gitu kan. Tapi sebelumnya sih ada kejadian ketemu perempuan yang aneh-aneh begitu, ada gitu. Tapi baru kali ini ya? Baru kali ini, ya, baru kali itu. Saya analisa ya, dari kejadian itu, dari saya dari awal sampai terakhir saya itu kan saya analisa itu, saya ambil kesimpulan gitu ya. Sepertinya sosok makhluk gaib itu, itu ada apa ya? Mungkin ya menyukai saya kan gitu ya, satu apa gitu ya. Dia nah, poin satu senang gitu ya. Iya, senang dengan saya kan gitu ya. Kita juga nggak tahu, itu analisa ya. Itu analisa pertama yang saya ambil kesimpulan. Analisa keduanya itu mungkin ada sosok makhluk gaib itu kan setiap setiap tempat itu dia ingin mendominasi gitu kan ya. Ingin mendominasi, ingin istilah katanya dia mengatur gitu ya. Itu namanya makhluk halus gitu kan, bagian dari setan yang menjadi musuh kita kan begitu. Dia ingin mendominasi lingkungan kita, tempat tinggal saya gitu kan. Nah, ingin menguasai saya. Makanya tadi kan kejadian itu pertarungan dua energi gitu kan ya. Bertarung itu sebenarnya siapa yang dominan, siapa yang menang, itulah yang menguasai begitu. Tapi alhamdulillah gitu kan saya bisa lepas, berarti kan nggak bisa mendominasi diri saya kan gitu ya. Nggak bisa menguasai. Dia itu mungkin senang ingin tinggal menetap tapi ingin menguasai gitu ya. Kalau bagi saya kan makhluk itu memang di mana aja ada kan gitu ya. Masalahnya dia bisa di rumah kita, bisa di mana saja, di tempat yang dia sukai kan begitu ya. Mungkin rumah saya itu dia menyukai kan gitu ya, dia nyaman mungkin kan gitu. Tapi masalahnya di titik keinginan dia itu ingin menguasai, itu kan, ingin menguasai memiliki kekuasaan di rumah saya, sehingga analisa saya tuh dia ingin membuat saya tuh takut. Nah, kalau orang takut kan nggak nyaman di rumah, ya kan ya, bisa nggak nyaman, nggak tenang kan gitu ya. Sehingga saya mungkin ambil kesimpulan bisa pindah dari rumah itu kan begitu ya. Itu mungkin analisa cuma begitu. Tujuan dia biar saya tuh nggak betah di rumah, saya pindah kan di rumah itu dia kuasai ya. Mungkin gitu, ada unsur begitu ya analisa saya. Dan selanjutnya juga mungkin ini ya, mungkin itu ada hal yang memang yang membuat dia itu apa ya, tertarik dengan apa gitu. Itu pun rahasia ya, masih saya ini kan belum ketemu, itu ada rahasia gitu. Dia ingin, ya pokoknya itu dah keinginan dia itu, kita tuh kan masih meraba-raba gitu kan. Yang intinya mau saya syukuri sekarang itu sudah terbebas dari intimidasi lah kalau bagi saya gitu kan, intimidasi dari makhluk halus yang ada di rumah saya itu mungkin. Iya Bang, sebelum mengakhiri cerita ini
Ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman? Ya dari kejadian tersebut ya saya simpulkan bahwa kejadian apa yang saya alami itu mungkin akan dialami oleh orang lain kan, Iya. begitu ya. Yang pesan yang untuk saya bagikan kepada pemirsa mungkin yang bisa mengambil hikmahnya, bahwa setiap kejadian itu memang sudah dalam takdirnya Allah, setiap hidup seseorang kan, begitu ya. Intinya kita itu jangan lepas daripada petunjuk Allah sebagai rel guidance ya, untuk sebagai guidance hidup kita kan, gitu ya. Kita jangan lepas, jangan terpengaruh dengan itu bagian daripada perang ya, perang dalam kehidupan itu. Kalau kita mensikapinya tanpa melibatkan hukum Allah atau petunjuk Allah kan, begitu ya, maka kita akan terdorong tuh lari daripada keimanan kita gitu kan. Nah, itu yang ditakutkan. Tetap semuanya kita ingin dengan takdir Allah, kita cerna dengan petunjuk Allah sehingga kita tidak tersesatkan dengan kejadian-kejadian itu. Yang itu aneh atau itu gaib, itu suatu keajaiban. Umpamanya ada orang gini kan, yang di luar daripada keimanan itu kan menyesatkan. Bagi Indonesia itulah, apapun yang kita alami itu baik yang secara gaib maupun semua dari takdir Allah kan, begitu ya. Dari takdir Allah semuanya itu untuk tujuannya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia yang mengetahui kan, gitu. Itu aja. Ya, itulah cerita kisah pengalaman dari Bang Firman. Kita ambil hikmahnya dan ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Ya. Jangan lupa di-subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dari gua, Tole JJ, dan Bang Firman. Ya. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.